mulialah namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, mulialah namamu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, selamat malam saudara sekalian dimanapun berada di malam hari ini. Saya ucapkan selamat berjumpa lagi dalam renungan malam untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Desember tahun 2021. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan menyapa Engkau ya Tuhan. Berikanlah firman-Mu untuk menuntun kami hidup di dalam kebenaran. Dan biarlah Tuhan, kami makin mengerti kehendak-Mu. Dan kami juga rindu melakukannya agar sungguh Tuhan, kami dipandang indah oleh Tuhan. Kami rindu selalu menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Urapan Roh Kudus kiranya ada pada kami semua. Dan biarlah Roh Kudus memimpin pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai ketekunan. Kita sudah sampai pada ketekunan yang ke-12, yaitu tekun memikul salib. Tekun memikul salib. Ayatnya di mana, saudara-saudara? Masih ingat? Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Perlombaan rohani. Mari kita melakukan perlombaan rohani dengan mata yang tertuju kepada Yesus,
Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, saudara-saudara, di sana ada kata tekun memikul salib. Siapa Dia? Yesus. Maka saudara dan saya juga sebagai pengikutnya harus tekun memikul salib. Karena di dalam Matius 16 ayat 24 di sana dikatakan siapa mau ikut Yesus harus pikul salib. Harus mau pikul salib. Tidak mau pikul salib ya tak layak jadi pengikut Yesus. Tak layak juga jadi murid-murid Yesus. Itu kata firman Tuhan, saudara-saudara. Ya. Pikul salib. Apa itu yang dimaksud dengan salib? Itulah penderitaan. Penderitaan bukan karena dosa, bukan karena kejahatan. Penderitaan bukan karena kesalahan kita. Tapi penderitaan karena kita melakukan apa yang benar, saudara sekalian. Jadi artinya kalau kita melakukan apa yang benar, apa yang kudus, apa yang sesuai firman Tuhan, seringkali iblis bekerja membuat kita menderita. Ada saja orang yang dipakai iblis untuk menyakiti kita. Sehingga kita jadi susah. Padahal kita melakukan apa yang benar. Nah itulah salib, saudara sekalian. Ketika kita mempertahankan kebenaran, ketika kita mempertahankan nama Yesus, lalu kita dianiaya, kita dibenci, kita diperlakukan tidak baik, kita diperlakukan tidak senonoh, kita dihina, kita difitnah, kita dikucilkan, kita disingkirkan, kita dianggap rendah. Tapi kita terus bertahan dan tidak mundur dari Tuhan. Itu namanya pikul salib. Saudara-saudara, kita harus kuat dalam memikul salib. Salib siapa? Salib kita, saudara. Bukan salib Yesus ya. Berkali-kali saya katakan berdasarkan firman Tuhan, salib kita yang kita tanggung, bukan salib Yesus. Jadi setiap kita itu ada salibnya masing-masing, saudara-saudara. Oke ya. Mari kita lihat ayat firman Tuhan mengenai salib atau mengenai penderitaan. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-2 kita baca ayat yang ke-21. Tapi kita harus baca mulai dari ayat 19. 1 Petrus pasal 2 mulai ayat 19 sampai 23 ya, saudara-saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 23. Begini firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Apa ini? Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itulah menderita karena kebenaran. Orang melakukan yang benar itu tidak tidak boleh menderita sebetulnya, iya kan? Karena dia melakukan apa yang benar. Orang yang melakukan apa yang baik sebetulnya dia tidak usah menderita karena tidak ada yang salah. Tapi saudara-saudara dibuat menderita. Melakukan apa yang benar dibuat menderita. Itulah kerjaan iblis. Tujuannya apa saudara-saudara? Supaya kita jadi tawar hati. Ya, tujuannya supaya kita jadi kecewa saudara. Saya udah berbuat baik, berbuat benar menurut kehendak Tuhan. Loh, kok dibikin menderita? Hati jadi kecewa. Itu bisa terjadi saudara-saudara. Nah kalau mungkin ada di antara saudara mengalami hal yang sama, jangan mundur. Itu siasat iblis untuk menjatuhkan iman kita. Dan supaya kita meninggalkan Tuhan. Kurang ajar betul memang si iblis itu ya. Saudara-saudara. Oke. Ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya ulangi.
Dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Jelas tidak bisa. Ya, orang berbuat dosa lalu menderita, nggak bisa dipuji. Itu akibat. Terus kalimat berikut. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Dan itulah pikul salib. Lihat sekali lagi ya. 1 Petrus 2 ayat 20. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi siapa yang mau pikul salib, dia sedang menerima kasih karunia Allah. Ya. Jadi kasih karunia Allah itu bukan hanya berkat, bukan hanya keselamatan, bukan hanya hidup berhasil, tapi juga saudara-saudara penderitaan karena Kristus. Penderitaan karena berbuat kebenaran itu pun adalah kasih karunia. Ya. Oke. Sekarang ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Lihat ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi walaupun dibuat menderita, dibuat susah, ya, dibuat sakit, tapi Yesus tidak berbuat dosa. Tidak melakukan tipu daya. Terus dia melakukan apa yang benar. Ini pelajaran bagi kita, saudara-saudara. Teruslah melakukan apa yang benar sekalipun kita diperlakukan tidak baik. Teruslah melakukan apa yang kudus sekalipun kita diperlakukan tidak senonoh. Itu namanya tekun memikul salib. Terus ayat 23. Dengan baik-baik. Ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saudara sekalian. Itu firman Tuhan. Nah, coba kita saat ini teladani Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Itulah tekun memikul salib. Jadi saudara, ketika kita dicaci maki lalu kita membalas dengan caci maki lagi, berarti kita tidak mau memikul salib. Kita berontak terhadap salib yang datang atas kita. Ya. Saudara-saudara, kita melawan, kita membalas. Itu bukan pikul salib, saudara-saudara. Pikul salib itu tidak membalas caci maki dengan caci maki, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sabar menanggung semuanya. Sekalipun kita sudah melakukan apa yang benar, sekalipun kita sudah melakukan apa yang tidak melanggar hukum, sekalipun kita telah melakukan apa yang sesuai firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, kita dibuat menderita, dibuat susah, tetap bertahan. Itu namanya memikul salib. Tidak membalas kejahatan orang, setimpal dengan perbuatannya. Begitu saudara-saudara. Tapi menerimanya dengan sabar. Terus berikutnya. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ini namanya setia memikul salib. Dibuat menderita tapi tidak mengancam. Terima semuanya apa yang Tuhan izinkan jadi. Memang sakit, tapi terima. Serta mengucap syukur dan tidak mundur dari Tuhan. Itu namanya memikul salib. Ya. Yesus juga kan seperti itu, maka kita pun harus seperti demikian. Berikutnya, saudara-saudara, kalimat berikut. Saya ulangi. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Puji Tuhan. Nah, jadi
Saudara sekalian, mari teladani Tuhan Yesus. Teladani Tuhan Yesus yang rela menderita dan tetap sabar, tabah. Tuhan Yesus jalani semuanya, segala hal-hal yang tidak enak itu. Apa tujuannya? Apa misinya? Menyelamatkan manusia, saudara sekalian. Kalau Yesus tidak tekun, saudara, dalam memikul salib, kita tidak akan selamat. Sungguh, saudara. Kita tidak bisa ketemu Bapa di surga. Kita tidak bisa menerima hidup kekal. Sebaliknya kita akan binasa selama-lamanya di dalam neraka. Untung Yesus tekun dalam memikul salib. Jadi artinya di balik kerelaan memikul salib itu ada sesuatu yang berguna yang akan terjadi, saudara sekalian. Seperti Yesus, karena Yesus tekun memikul salib, hasilnya manusia diselamatkan. Saudara dan saya juga sama. Ketika kita tekun memikul salib kita dengan sabar, nanti ada sesuatu yang indah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Kita akan dapat menguatkan orang yang sedang menghadapi penderitaan. Kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita akan menjadi contoh dan teladan yang baik dalam menghadapi penderitaan, tapi tetap mengasihi Tuhan. Sementara banyak orang sudah nggak tahan penderitaan, meninggalkan Tuhan, tapi saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, itu namanya saudara tekun memikul salib. Ya, Tuhan suka kepada orang yang tekun memikul salib. Baik, kita akan lihat ayat-ayat terakhir, saudara sekalian. Kita lihat dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus 5:13. Coba dengar baik-baik ayat ini. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Menderita termasuk karena pikul salib. Ya, saudara sekalian. Sekali lagi. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ini firman Tuhan. Untuk apa berdoa? Minta kekuatan dari Tuhan. Gitu loh saudara. Jadi ketika salib itu datang menimpa kita, berdoa minta kekuatan untuk kita bisa memikul salib itu sampai pada akhirnya. Saudara-saudara. Kita memang tidak mampu, saudara-saudara ya. Tidak mampu memikul salib. Tidak mampu menghadapi penderitaan. Ya, saudara-saudara, tidak mampu. Makanya kita perlu berdoa. Dengan kita berdoa nanti Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri kekuatan untuk kita tetap bertahan di dalam penderitaan itu, bahkan menang atas penderitaan itu. Beberapa hari yang lalu saya telah bacakan penderitaan Paulus yang luar biasa dalam 2 Korintus pasal 11 ya, ayat 23 sampai 28. Hebat sekali penderitaan Paulus, tapi dia jalani dengan sabar, dengan tabah. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak bersungut-sungut, apalagi meninggalkan Tuhan. Tidak. Makanya saudara-saudara, Rasul Paulus makin dipakai Tuhan lebih lagi, dan lebih lagi. Demikian saudara dan saya, kalau kita tabah, kuat di dalam Tuhan, tidak gampang mundur, nanti Tuhan akan pakai kita lebih lagi, dan lebih lagi. Saudara sekalian. Jadi Tuhan mau setiap orang yang dipakai Tuhan punya pengalaman pribadi. Dalam hal ini pengalaman memikul salib. Sehingga dia bisa menasihatkan orang lain untuk juga berani pikul salib. Saudara sekalian. Ya. Jangan kira saudara melayani Tuhan itu tidak ada halangan, rintangan dan sebagainya. Jangan kira saudara kalau kita ada di bendang Allah tuh bahagia, sukacita, diberkati Tuhan. Tidak demikian saudara sekalian. Memang itu nanti kita akan rasakan. Tapi itu belakangan. Yang kita rasakan saudara dalam bendang Allah, dalam pekerjaan Allah. Ya. Ada orang-orang yang jahat terhadap kita. Yang tidak menghargai kita. Ya, yang tidak menghormati kita. Yang bukannya terima kasih sudah dia lagi, bukannya
terima kasih sudah dilayani, tapi di belakang nusuk dari belakang. Saudara-saudara, bagaimana rasanya saudara-saudara kalau kita dicurigai? Saya pernah mengalami itu, saudara sekalian. Ya itulah dalam pelayanan pasti. Bagaimana rasanya difitnah? Saya pernah mengalami. Bagaimana rasanya saudara dituduh? Saya pernah mengalami itu. Bagaimana rasanya diburuk-burukan orang? Saya pernah mengalami. Dan sekalian, tapi penderitaan saya itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Jangan dibandingkan dengan penderitaan Yesus, dibanding dengan penderitaan Paulus saja, penderitaan saya nggak ada apa-apanya, saudara. Tapi lihat, Paulus begitu bertahan, masa saya kalah? Itu sebabnya saya dapat kekuatan dari mana? Dari firman Tuhan, saudara-saudara. Kalau saya tidak mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan, mungkin sudah dari dulu saya mundur dalam pelayanan. Tapi kalau sampai saat ini saya bisa masih tetap eksis melayani, ini anugerah Tuhan. Dan karena Roh Kudus yang menguatkan saya, saudara-saudara. Saya rindu untuk terus maju apapun yang terjadi. Saya sedang belajar untuk tidak lihat salah orang, tapi pandang kepada Yesus. Itu menjadi kekuatan saya. Saya percaya kalau saya dikuatkan, saudara juga dikuatkan. Maju terus di dalam Tuhan. Jangan pernah mundur. Ya, saudara sekalian. Jangan pernah peduli orang menyakiti kita. Udah, terserah. Yang penting kita berjalan di dalam kebenaran, saudara sekalian. Nah, supaya kita kuat, ini firman Tuhan mengatakan, banyaklah berdoa. Jadi doa itu yang bikin kita kuat. Doa itu yang bikin kita berdiri teguh di atas kebenaran. Doa itu yang memampukan kita memikul salib kita, saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Oke, ayat terakhir saya ajak saudara melihat Ibrani 11. Mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 24. Ya. Dan 25. Coba kita dengar baik-baik ini kalimat ya. Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Karena iman maka Musa. Nah, ini bicara Musa nih, saudara. Setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, ini namanya pikul salib, saudara sekalian. Siapa ini? Musa. Musa menolak disebut anak putri Firaun. Padahal jadi anak putri Firaun itu lebih enak. Tinggal di istana, makanan juga pasti enak-enak, kebutuhan terjamin, segalanya ada. Tapi buat apa itu semua? Kalau itu membuat Musa mendapatkan kesenangan dari dosa. Ya, tinggalkan semuanya, dia memilih untuk menderita sengsara dengan umat Allah. Di mana? Di padang gurun. Wah, penderitanya luar biasa. Tapi Musa memilih ada di sana daripada tinggal di istana Firaun. Kalau tinggal di istana Firaun, bebas penderitaan tapi dekat dengan dosa. Sebaliknya, dekat dengan umat Allah penuh penderitaan. Tapi disitulah ia melakukan kehendak Allah dan berkenan kepada Allah. Saudara sekalian, ini namanya pikul salib. Lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Lebih menderita sengsara asal berkenan kepada Allah. Daripada bersenang-senang di dalam dosa. Saudara-saudara, itu namanya pikul salib. Saudara sekalian. Bagaimana Bapak Ibu? Mana yang lebih kita sukai? Pikul salib? Atau kesenangan duniawi? Terserah. Kita mau pilih yang mana? Tuhan menghormati keputusan kita, saudara-saudara. Terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Kita pikul salib, menderita karena melakukan apa yang benar, atau saudara-saudara hidup bersama teman-teman saudara-saudara
yang adalah orang dunia dan saudara terbawa ke sana. Hidup berpesta pora, senang, maksud saya menyenangkan daging, memuaskan hawa nafsu, dan terus-menerus hidup di dalam dosa yang semakin meningkat. Coba saudara-saudara pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilihlah Bapak Ibu untuk kita dekat dengan Tuhan. Sekalipun dekat dengan Tuhan itu gak gampang. Bapak Ibu dengar baik-baik ya. Ikut Yesus itu tidak gampang. Berkali-kali saya katakan nih, ikut Yesus itu gak gampang. Kenapa? Banyak larangan. Ini gak boleh, itu gak boleh. Ya, saudara sekalian. Berbuat dosa gak boleh. Pakai narkoba gak boleh. Apa lagi? Mabok-mabokan gak boleh. Ya. Ganggu-ganggu istri orang, ganggu-ganggu suami orang gak boleh. Terikat pornografi gak boleh. Korupsi gak boleh. Mengambil yang bukan hak kita gak boleh. Apalagi saudara? Kerja tidak jujur gak boleh. Melakukan hal yang tidak adil gak boleh. Banyak sekali gak bolehnya, saudara sekalian. Betul. Nah, ikut Yesus tuh seperti itu, menderita. Ini gak boleh, itu gak boleh. Habis bolehnya apa dong? Bolehnya cuma kebenaran dan kekudusan. Itu justru yang sulit, yang tidak mudah, saudara-saudara. Untuk masuk di dalam kekudusan dan kebenaran itu banyak penderitaan yang harus dijalani. Itulah pikul salib. Makanya saudara-saudara, saya katakan berkali-kali, ya, tidak gampang ikut Yesus. Kalau sekedar rajin ke gereja, gampang, saudara. Tidak sulit. Bapak Ibu mau aktif di gereja, nggak sulit. Tapi pikul salib itu sulit, tidak gampang. Karena itu hanya sedikit orang yang berhasil dan mau pikul salib. Dan sebagian besar saudara-saudara nggak mau pikul salib. Mereka mau memuaskan hawa nafsu daging. Begitu, saudara-saudara. Bagaimana Bapak Ibu? Masihkah mau tetap ikut Yesus? Walaupun banyak penderitaan, walaupun harus pikul salib, saya anjurkan, katakan ya, aku mau ikut Yesus apapun yang terjadi. Ya, Bapak Ibu, jangan mundur. Terus ikut Yesus sampai nafas yang terakhir. Ingat, segala penderitaan kita itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan surga yang mulia yang akan diberikan kepada kita. Penderitaan kita di dunia ini hanya kecil saja, tapi kesenangan kita di surga, wah, luar biasa dan kekal. Maka itu saudara-saudara, bertahanlah di dalam penderitaan. Ya, bertahanlah di dalam pikul salib. Bertahanlah untuk kita tetap mengambil bagian yang sulit itu, tapi itu berkenan kepada Tuhan. Daripada saudara kita hidup di dalam dosa. Memang enak buat daging, ya, puas hawa nafsu kita, tapi itu membawa kepada kebinasaan. Sungguh saudara-saudara. Jadi pilihlah hidup pikul salib. Pilihlah untuk lebih baik menderita tapi bersama Yesus daripada bersenang-senang di dalam dosa. Maka itu saudara-saudara, siapa di antara saudara yang saat ini sedang menikmati kenikmatan dosa, cepat tinggalkan dan bertobat. Kenapa saya katakan kenikmatan dosa? Karena dosa itu nikmat, Bapak Ibu. Bagaimana? Setuju? Dosa itu nikmat buat daging. Dosa itu nikmat, sudah sekalian. Makanya banyak orang senang berdosa karena nikmat. Iya kan? Kalau dosa itu pahit, tidak enak, pasti saudara-saudara orang tidak mau berbuat dosa. Dan kenapa banyak orang tidak tertarik kepada hidup benar? Karena hidup benar itu tidak gampang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini dilarang, itu dilarang. Menderita buat daging. Tapi coba saudara lakukan itu. Pikulah penderitaan itu.
saudara melawan daging, menyengsarakan daging demi Kristus. Wow, luar biasa hasilnya nanti. Kita bakal ketemu Bapa di surga. Nah, saudara-saudara, siapa di antara kita pada malam hari ini yang sedang menyaksikan renungan ini, saudara-saudara masih doyan berbuat dosa? Engkau harus bertobat. Pikulah salib itu, salib saudara, salib saya masing-masing, supaya kita dapat menjadi murid Yesus dan layak di hadapan Tuhan. Ya, saudara sekalian, ingat, jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kita nyanyikan sebuah lagu sebelum kita berdoa. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah dalam dunia ini, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah dalam dunia ini, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kiranya ini bukan sekedar lagu ya Tuhan, tapi menjadi kenyataan bahwa benar-benar kami mau memikul salib. Karena itulah syarat untuk kami mengikut Engkau Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami mampu pikul salib kami masing-masing sampai nafas yang terakhir. Tuhan, mampukan kami Roh Kudus, mampukan kami Roh Kudus, penuhkan kami Tuhan. Tambahkan cinta kami kepadamu, dan bila hati kami tetap takut akan Tuhan, serta melakukan apa yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati semua saudara-saudara yang sudah mengikuti renungan malam hari ini, dimanapun mereka ya Tuhan, berkatilah mereka. Kalau ada yang sakit, jadikan sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah jadi kuat, yang kekurangan ditambahkan atau dicukupkan, dan yang berputus asa diberi pengharapan. Yang mengalami jalan buntu dibukakan jalan. Mujizat terjadi, pertolongan terjadi atas kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, itulah saudara-saudara renungan malam kita hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Desember tahun 2021 ya. Kita jumpa lagi besok pagi-pagi 5:30 untuk berdoa pagi. Kemudian pukul 8 renungan pagi, dan pukul 22-nya renungan malam. Baiklah saudara-saudara, kita jumpa lagi besok. Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Sukses selalu untuk semua saudara. Jangan lupa Bapak Ibu, kita harus selalu takut akan Tuhan. Shalom.